Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, orang-orang ini semakin kesal ya akan ulah Pak Mahfud MD akhir-akhir ini yang selalu mendiskreditkan Pak Jokowi, selalu menyerang Pak Jokowi dalam segala hal. Begitu pula dengan Prof. Jimli ya. Prof. Jimli itu bahkan memberi sindiran yang cukup telak gitu loh. Dan tentunya Pak Mahfud ya harus mendengarkan nasihat-nasihat tersebut gitu. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan? Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua kabarnya, katanya Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar. Kemudian tanggal 21 tuh rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum, itu kan sudah ada rumor situ. Yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, bapaknya tidak melarang, marah orang. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Saya kan nggak bisa begitu. Nah kenapa begitu? Ada juga harapan ya. Maka itu kan. Selama berbulan-bulan ini yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi menikmati, ya kan? Padahal dia yang membuat keputusan, yang kena marah Jokowi. Orang tua. Kasihan juga itu. Ya juga ya. Makanya kalau kita lihat, aduh, akibatnya ya orang makin banyak marah, benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia, makin banyak juga. Sebanyak dengerin Pak Mahfud suara yang mendukung 02 itu. Pak Mahfud MD, saya adalah orang yang mengidolakan Pak Mahfud, orang yang mengagumi Pak Mahfud MD. Tapi kalau Pak Mahfud banyak bicara, Pak Mahfud banyak omong, apalagi Pak Mahfud nyinyir, mohon maaf, orang tidak suka nanti ke Pak Mahfud. Orang bakal ilfil dan tidak respect lagi terhadap Pak Mahfud MD. Setuju Bang, setuju. Pak Mahfud membicarakan jeleknya Pak Jokowi dan pemerintahannya misalnya, itu Pak Mahfud hanya terkesan munafik dan mencari sensasi. Pencitraan saja di sini. Setuju. Karena Pak Mahfud baru saja turun bagian dari Jokowi dan pemerintahannya kemarin. Jadi terkesan munafik gitu. Pak Mahfud juga mengomentari jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang. Lebih baik Pak Mahfud berbicara bangsa Indonesia ke depan ini seperti apa. Berbicara Indonesia ini ke depan harus bagaimana. Siapa tahu pendapat dan pemikirannya Pak Mahfud ini diambil oleh bangsa Indonesia. Karena secara hukum lebih parah Pak Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan jet pribadi dalam menjalankan tugasnya. Secara hukum itu yang patut dikatakan gratifikasi. Artinya apa? Pak Mahfud diam dan jangan nyinyir, itu lebih wibawa. Bahasa Maduranya, lah konang kelaku, kenang nih kenang nih. Itu Pak Mahfud. Dan ini adalah bentuk dukungan kritis saya terhadap Pak Mahfud karena saya mengidolakan Pak Mahfud. Saya fokus ke Mahfud MD. Saya benar-benar muak dan mau muntah lihat perilaku Mahfud MD pada saat ini. Wih, keras sekali Bang. Di podcast itu banyak menyerang Jokowi. Saya heran nengok dia ini. Ya, saya tidak habis pikir. Ternyata masih ada manusia seperti ini. Ya, saya mau bilang kamu ya, Profesor Mahfud MD ya. Kau kan profesor ya. Kau paten kali ya Bang ini. Di mata saya hari itu kau tuh ahli hukum. Sehingga pada saat Jokowi meminta kau sebagai Menko ya, Menteri Koordinator Politik dan Hukum, aku rasa pada saat itu besar harapan saya bahwa hukum di Indonesia ini ditegakkan. Tapi apa yang kau lakukan? Banyak hukum di Indonesia ini tidak ditegakkan. Padahal kau Menko Polhukamnya. Dulu dia yang bekerja. Mana mungkinlah semua urusan-urusan di tangan Pak Jokowi. Nggak mungkin. Ini kan Indonesia di negara Republik Mahfud MD.
Ya, presiden memiliki pembantunya menteri, dan menteri ada Menko. Kau Menko. Ingat kau menteri koordinator, otak kau di mana? Mantap Bang, mantap. Jadi kalau kau bilang Indonesia ini penegakan hukumnya kurang dan politiknya amburadul, itu karena kau, ya, kau Menkonya, kau menyalahkan diri kau sendiri. Ya, kesalahan kau bebankan kepada Jokowi. Kau Menko, kau punya power. Kalau saya bilang posisi kau Menko Polhukam, itu kau adalah orang terkuat di Indonesia ini, nomor 4. Ya, kau terkuat, tapi kau menyalahkan kegagalan kau ke tangan Bapak Jokowi. Di mana otak kau? Dan satu lagi, ya karena kalah pilpres. PDIP, dia kan Menteri Hukum dan HAM. Kalian yang 2 dari PDIP seharusnya bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum di Indonesia ini dan politik di Indonesia ini. Bayangkan selama 9 tahun kalian tidak pernah menyerang Jokowi. Gara-gara Prabowo memakai Gibran, kalian serang semua. Gila kalian, gila. 9 tahun kalian diam, tapi dalam 1 tahun ini semua kalian salahkan Jokowi. Otak kau di mana? Yang pasti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Niat kau dan kawan-kawan kau tuh ingin melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan kepada Gus Dur. Ingat kau ya, Mamu Ende ya, waktu Gus Dur disabotase sama Amin Rais dan Megawati, kau tuh menteri, diangkat Gus Dur. Saya tidak pernah dengar apapun pembelaan kau atau menyalahkan Megawati dan Amin Rais ketika Gus Dur disabotase, dia diturunkan. Padahal Gus Dur tidak pernah melanggar konstitusi. Ya, dia dipaksa diturunkan. Ya, itu dosa kau. Mungkin ini karma kau sekarang. Di akhir tua kau, di jabatan kau kalah. Kau bayangkan nggak? Kau kalah. Tuhan tidak izinkan kau jadi wakil presiden di Indonesia ini. Yang dipilih adalah Gibran. Kau jangan lupa, posisi presiden dan wakil presiden itu posisi tertinggi. Dan kau jangan lupa bahwa ada turut campur Tuhan terhadap penentu presiden ataupun wakil presiden. Kau jangan lupa. Kalau kita lihat Jokowi itu siapa, ya? Kok bisa jadi presiden? Anak-anaknya siapa? Kok bisa jadi wakil presiden? Kau jangan lupa, kita ini negara beragama. Jadi jangan pernah kau kesampingkan kehebatan Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia ini dari tangan-tangan perampok seperti kalian ini. Mantap. Ya, kalian marah sama Jokowi kenapa? Karena kepentingan kalian selama ini tidak dikabulkan. Ya, coba kalian semua dikasih makan waktu zaman Soeharto, zaman SB. Kalian pasti diam kok. Ya, kalian tidak bisa makan seenaknya lagi di zaman Jokowi ini. Kenapa? Karena Jokowi nggak seperti kalian. Makanya saya ingat pepatah orang tua saya mengatakan, kalau kau mau jadi perampok yang hebat, maka kau berkawan sama perampok. Kalau kau mau jadi petani yang hebat, maka kau berkawan sama petani. Dan Jokowi tidak mau berkawan sama kalian karena Jokowi bukan perampok uang rakyat. Kau paham itu? Ya. Dan Ari Kriting, ya, Ari Kriting, kau ngeluh kan? Sekarang kan film kau nggak ditonton, ya. Saya hobi menonton, tapi karena kau dan kawan-kawan kau menghina Jokowi dan menyalahkan Jokowi, dikasih gratis pun aku nggak mau nonton film kau. Ngerti kau, Ari Kriting? Kau lihat sekarang kan,